Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang dengan kesemuanya itu kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah seperti ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, panutan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Bapak jemaah salat subuh dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika kita bersyukur kepada Allah, ketika kita bangun tidur, kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang kalau kita terjemahkan Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah ahyana, menghidupkan kami, ba'da ma amatana, sesudah kematian kami, wa ilaihi nusyur, dan hanya kepada Allah sajalah kita kelak akan dikumpulkan, akan dikembalikan, dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Kenapa kita bangun tidur belum berbuat apa-apa, kemudian kita disuruh bersyukur? Karena memang ketika Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, kalau kamu mau menghitung nikmat yang sudah aku berikan, maka dipastikan la tusuha, tidak akan mungkin kita akan mampu menghitung nikmat yang sudah Allah berikan. Oleh karena itu beruntung bagi kita, bagi siapapun yang hari-harinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi hamba yang bersyukur, Bapak Ibu, tidak perlu kelihatan harus punya Rubicon dulu, seperti pegawai pajak misalnya, sebagian yang lagi familiar saat ini atau lagi viral saat ini. Tidak perlu. Untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur tidak perlu juga harus dilalui dengan memiliki rumah yang mewah, apalagi memiliki yang lain-lain. Maka cukup Bapak jemaah sekalian kita renungkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ubaidillah bin Minsan al-Ansari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi ma'afan. Ya. Siapa yang mendapati di antara kita ini Bapak Ibu mendapatkan rasa aman, minkum aminan fi sirbihi, di rumahnya atau di lingkungannya, baik dalam diri kita sendiri, keluarga maupun masyarakat lingkungan tetangga kanan kiri kita. Jadi kalau kita mendapatkan kondisi apa? Ma'afan fi jasadihi. Jadi tiga. Yang pertama ma'afan fi jasadihi, memiliki apa? Diberikan kesehatan badan kita, insyaallah. Kemudian apa yang kedua? Ma'afan fi jasadihi indahu quta yaumihi, indahu quta yaumihi, ya gitu. Kemudian ada makanan yang bisa dimakan pada hari itu, ada makanan pokok di rumah kita yang bisa dimakan pada hari itu. Ya. Kemudian faka'annama hizatu lahud dunya, maka kata Rasulullah, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Maka seakan-akan kelezatan dunia telah menikmati, telah ada dalam dirinya. Jadi cukup 3 hal ini
pertama apa? Pertama kurbatun aminan, atau lingkungan kita aman. Kemudian yang nomor dua apa? Ma'afan fi jasadihi, badan kita sehat. Kemudian yang ketiga quta yaumi, ada makanan yang bisa kita makan pada hari itu. Faka'annama haizatid dunya kata Rasul. Maka seolah-olah seluruh kenikmatan dunia ini Pak, berkumpul dalam orang itu, berkumpul dalam satu tempat itu. Artinya orang yang bisa merasakan kelezatan dunia, maka cukup 3 indikatornya: lingkungannya aman, badannya sehat, ada makanan yang bisa dimakan. Udah. Maka karena itu Bapak jemaah sekalian, kalau ketiga hal ini ada dalam diri kita, berarti itu adalah nikmat yang sangat besar, nikmatnya. Jadi begitu Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi yang kedua apa misalnya? Rasa aman. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu-ibu menjerit, lebih viral. Kenapa? Karena dia sedang ditagih hutang. Nah, orang yang dikejar hutang itu sama saja dirinya tidak aman. Maka jangan banyak berhutang. Hutang itu boleh, tapi orang yang selalu sering berhutang itu menandakan bahwa nikmat dunia sudah mulai hilang. Kemudian yang kedua apa Bapak jemaah sekalian? Yang kedua, kenapa? Agar kita betul-betul menjadi orang yang senantiasa mendapatkan kenikmatan dunia. Faka'annama haizatid dunya. Jadi 3 poin ini Bapak jemaah sekalian senantiasa kita tanamkan betul-betul. Agar kenapa? Agar kita senantiasa bersyukur. Wajar ketika Allah akan lain syakartum azidannakum wa la in kafartum adzabi lasyadid. Kalau kita banyak bersyukur pada Allah. Yang terpenting, yang terakhir, bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah atas setiap rezeki yang kita punya. Maka jangan pernah kita menjadi orang yang tamak. Ya, kalau kita memang takdirnya gayanya pakai motor, ya sudah motor saja, tidak perlu nunggu mobil. Kalau kita memang takdirnya Allah diberikan mobil, maka manfaatkan mobil dengan baik. Kalau kita gayanya memang Allah hanya kontrakan, ya sudah manfaatkan dengan kontrak. Kalau Allah berikan sesuatu, apapun yang akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min tilawati innahu was-sami'ul alim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.